Dalam melaksanakan kegiatan praktikum, pastikan kita selalu mematuhi protokol kesehatan, yaitu 1. Dengan menggunakan masker, 2. Jaga jarak minimal 1 meter, 3. Mencuci tangan sebelum dan sesudah berkegiatan, 4. Tidak menyentuh mata dan mulut dengan tangan, 5. Tidak melepas masker selama kegiatan praktikum di laboratorium atau lapangan berlangsung. Halo adik-adik, perkenalkan saya Alvida Mutiah, NIM H0718013 dari Program Studi Agroteknologi Angkatan 2018. Di sini saya sebagai koas yang akan membersamai adik-adik dalam praktikum botani acara 1 mengenai daun majemuk. Sebelum kita praktikum mengenai daun majemuk ini, alangkah baiknya kita mengetahui apa saja sih tujuan kita melaksanakan praktikum ini. Jadi tujuan kita melaksanakan praktikum acara 1 mengenai daun majemuk adalah adik-adik diharapkan mampu memahami berbagai macam susunan daun majemuk. Selain itu, adik-adik juga diharapkan mampu menerapkan berbagai macam susunan daun majemuk dalam mengidentifikasi daun majemuk yang telah ditemui. Nah, sebelumnya sudah dijelaskan oleh Kak Farida mengenai daun tunggal. Masih ingat kan apa itu daun tunggal? Ya, betul banget. Daun tunggal adalah daun tumbuhan yang tangkainya itu hanya terdapat satu helaian daun. Sedangkan di daun majemuk ini adalah daun tumbuhan yang tangkainya itu bercabang-cabang dan baru pada cabangnya itu terdapat helaian daun. Jadi bisa disimpulkan bahwa pada daun majemuk ini dalam satu tangkai daun itu terdapat lebih dari satu helaian daun. Bahan yang kita gunakan dalam praktikum mengenai daun majemuk ini ada 4. Yang pertama adalah daun jeruk purut atau Citrus citrig, kemudian kedua ada daun mawar atau Rosa sp, yang ketiga ada daun sikejut atau Mimosa pudica, dan keempat ada daun asam atau Tamarindus indica. Bagian-bagian pada daun majemuk diantaranya yang pertama ada ibu tangkai daun. Ibu tangkai daun ini merupakan bagian tempat duduknya helaian daun. Kemudian yang kedua ada tangkai anak daun. Tangkai anak daun ini merupakan cabang ibu tangkai yang mendukung anak daun. Kemudian yang ketiga ada anak daun yang merupakan bagian dari helaian daun. Kemudian ada pula bagian lain yang dapat ditemukan pada daun majemuk. Yang pertama ada upih daun atau pelepah daun yang merupakan bagian di bawah tangkai daun yang memeluk daun. Kemudian yang kedua ada daun penumpu. Daun penumpu sendiri itu ada 2, yang pertama stipula dan kedua stipela. Stipula adalah 2 helai serupa daun kecil yang letaknya itu di dekat pangkal tangkai daun. Contohnya itu pada daun mawar dan juga pada daun sikejut. Kemudian yang kedua ada stipela. Stipela adalah 2 helai serupa daun kecil yang letaknya dekat dengan anak daun utama. Ini contohnya ada pada daun sikejut. Jadi pada daun sikejut itu terdapat daun penumpu yang berupa stipela dan juga stipula. Sekarang kita masuk ke susunan daun majemuk. Susunan daun majemuk ada 4 diantaranya. Yang pertama ada daun majemuk menyirip. Disebut daun majemuk menyirip karena anak daun tersusun seperti sirip ikan pada kanan dan kiri ibu tangkai. Daun majemuk sendiri itu dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama ada menyirip beranak 1. Daun ini terlihat seperti daun tunggal, akan tetapi sebenarnya terdapat lebih dari 1 helaian daun yang telah tereduksi. Contohnya itu pada daun jeruk purut. Kemudian yang kedua, menyirip genap. Anak daunnya berpasangan di kanan dan kiri ibu tulang. Ujung ibu tangkai tidak punya daun penutup. Yang ketiga, menyirip gasal. Anak daunnya berpasangan di kanan dan kiri ibu tulang dan di ujung ibu tangkai terdapat daun penutup. Yang keempat, menyirip berpasangan. Duduknya anak daun pada ibu tangkai berhadap-hadapan. Yang kelima, menyirip berseling. Anak daun pada ibu tangkai duduknya berseling. Susunan yang kedua adalah daun majemuk menjari. Daun majemuk menjari dibagi menjadi 4. Yang pertama ada menjari beranak daun 2. Pada ujung ibu tangkai terdapat 2 anak daun. Contohnya pada daun 66. Kemudian yang kedua ada menjari beranak daun 3. Pada ujung ibu tangkai terdapat 3 anak daun. Ini contohnya pada daun para. Kemudian yang ketiga ada menjari beranak daun 5. Pada ujung ibu tangkai terdapat 5 anak daun. Contohnya pada daun maman. Kemudian yang keempat ada menjari beranak daun 7.
Pada ujung ibu tangkai terdapat 7 anak daun, contohnya pada daun randu. Kemudian susunan daun majemuk yang ketiga adalah daun majemuk bangun kaki. Daun ini mempunyai susunan seperti daun majemuk menjari, tetapi 2 anak daun yang paling pinggir tidak duduk pada ibu tangkai, melainkan pada tangkai anak daun yang ada di sampingnya, contohnya pada daun Araceae. Kemudian susunan yang keempat adalah daun majemuk campuran. Pada daun majemuk campuran, cabang ibu tangkai memencar seperti jari pada ujung ibu tangkai daun. Tetapi pada cabang ibu tangkai terdapat anak-anak yang susunannya itu menyirip. Contohnya pada daun sikejut. Di sini kakak akan mencandra salah satu bahan di daun majemuk, yaitu daun asam atau Tamarindus indica. Bagian-bagian pada daun asam diantaranya, yang pertama, ini ada ibu tangkai daun. Kemudian yang kedua ada tangkai anak daun. Yang terakhir ada anak daun. Menurut susunannya, anak daun pada ibu tangkai termasuk daun majemuk menyirip. Karena anak daun tersusun seperti sirip ikan di kanan dan di kiri ibu tulang daun. Selain itu, daun asam juga termasuk daun majemuk menyirip genap karena anak daunnya berpasangan di kanan dan di kiri ibu tulang daun. Merupakan daun majemuk menyirip berseling karena duduk anak daun pada ibu tangkai berseling. Seperti ini berseling. Daun asam juga merupakan daun majemuk menyirip rangkap 2 karena anak daun duduk pada cabang ibu tangkai tingkat kedua. Candraan daun asam dari kakak. Untuk bahan yang lain silahkan mencandra sendiri ya. Apabila ada kesulitan silahkan menghubungi kakak atau koas yang lain. Terima kasih atas perhatiannya dan semangat. Bagaimana dengan materi yang telah kakak sampaikan? Apakah ada pertanyaan? Jika ada pertanyaan atau materi yang masih dibingungkan, bisa tanya ke koas masing-masing ya. Terima kasih atas perhatiannya. Semangat!